Welcome back to James Bond Indonesia. Here with your host, Batista Adventura. James Bond merupakan salah satu film tersukses di pasar dunia. Mengingat usianya saat ini sudah sampai 60 tahun dan sudah merilis beberapa judul film sebanyak 25 judul. Terbaru adalah No Time to Die yang terbilang cukup sukses juga di pasar dunia. Kita sudah pernah membahas deretan aktor-aktor James Bond mulai dari Sean Connery sampai Daniel Craig, dan juga telah membahas film James Bond apa saja yang sudah mereka perankan di video-video sebelumnya. Kalau kalian belum menontonnya, kalian bisa menontonnya dengan klik kartu yang ada di atas sini. Akan tetapi, dari 25 judul film itu, ada satu film yang sebenarnya dalam tanda kutip tidak diharapkan rilis oleh para produser James Bond. Karena seperti diketahui, James Bond telah bekerjasama dengan Eon Productions dari awal kemunculan James Bond sampai yang terbaru dalam hal perilisan film. Tetapi satu film ini secara tidak resmi rilis di publik dan tidak di bawah naungan Eon Productions, melainkan diproduksi oleh rumah produksi lainnya. Film apakah itu? Yap, film yang dimaksud adalah Never Say Never Again, yang diperankan oleh Sean Connery. So, inilah pembahasan mengenai film Never Say Never Again. Tetapi seperti biasa, sebelum masuk dalam pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. So, this is it, Never Say Never Again. Never Say Never Again dirilis pada tahun 1983 yang diproduksi oleh Warner Bros. Merupakan sebuah film James Bond yang bukan merupakan rilis resmi dari Eon Productions. Dibintangi oleh Sean Connery, film ini merupakan film James Bond terakhir baginya sebagai 007. Meskipun bukan merupakan film yang dibuat oleh Eon Productions, saat ini hak profit dari film ini telah dimiliki oleh Metro-Goldwyn-Mayer atau MGM, setelah mereka membelinya pada tahun 1997. Ini merupakan film James Bond pertama yang tidak memakai judul hasil karya Ian Fleming. Secara ringkas, film ini menceritakan bahwa James Bond yang sudah memasuki usia tuanya melakukan sebuah kesalahan ketika ia melakukan latihan lapangan di MI6, di mana kesalahan yang dia buat adalah kesalahan yang tidak biasanya ia lakukan. Sehingga membuat pimpinannya di MI6, yaitu M, mempercayai bahwa salah satu agen terbaiknya di MI6 sekarang sudah melewati masa jayanya dan sudah saatnya digantikan oleh agen yang lebih muda. Akhirnya, M pun menangguhkan Bond dari segala aktivitas mata-matanya, atau katakanlah dari tugasnya di MI6 tanpa batas waktu. Namun ketika anggota dari Spectre yang bernama Fatima Bush, yang diperankan oleh Barbara Carrera, dan anggota teroris lainnya berhasil mencuri 2 rudal nuklir dari pangkalan angkatan militer Amerika Serikat. Maka dari itu, M mengembalikan izin bertugas di lapangannya James Bond, karena Bond sendirilah adalah satu-satunya agen yang bisa mengalahkan Spectre dengan caranya sendiri. Never Say Never Again diperankan oleh Sean Connery sebagai James Bond, Barbara Carrera sebagai Fatima Bush, Max von Sydow sebagai Ernest Havel Blofeld, Kim Basinger sebagai Domino Petacci, Bernie Casey sebagai Felix Leiter, Edward Fox sebagai M, serta Alex McCowan sebagai Q. Apabila dilihat dari ratingnya, Rotten Tomatoes memberikan penilaian terhadap film ini sebesar 70%. Now the big question is, kenapa kok sampai film ini dikatakan tidak resmi? Well, dilansir dari IMDb, dijelaskan bahwa Never Say Never Again dikatakan tidak resmi karena tidak dirilis oleh Eon Productions sebagai salah satu rumah produksi yang mempunyai hak untuk merilis film-film James Bond, di samping rumah produksi utama yaitu MGM. Oleh karena tidak resmi, makanya di dalam film kita tidak akan menemukan ciri khas dari setiap film James Bond, yaitu gun barrel. Baik di awal maupun di akhir film tidak akan kita temukan di Never Say Never Again. Masih dari IMDb, dijelaskan pula bahwa sebenarnya Ian Fleming sudah menyusun skenario untuk novel selanjutnya yang berjudul Thunderball. Ia kemudian bekerja sama dengan seorang bernama Kevin McClory, seorang penulis naskah film. Karena adanya perbedaan pendapat dalam mengembangkan alur cerita Thunderball, akhirnya kerjasama antara Ian Fleming dengan Kevin McClory akhirnya selesai. Dan Ian Fleming tetap melanjutkan penulisan skenarionya sampai akhirnya novel Thunderball itu rilis di publik. Namun dalam novel tersebut, Fleming tidak mencantumkan nama Kevin McClory yang notabene-nya sudah membantu Fleming dalam menyusun novelnya tersebut. Selanjutnya, Eon Productions membeli hak siar agar novel Thunderball bisa tampil di layar lebar. Kemudian McClory menuntut juga hak atas Thunderball, tetapi Ian Fleming tetap mempertahankan hak atas novelnya tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak mau menyerahkan atau membagikan haknya itu kepada McClory. Pada akhirnya, McClory berusaha mendekati Eon Productions agar ia juga mendapatkan hak atas Thunderball. Usahanya akhirnya membuahkan hasil,
Ia berhasil mendapatkan hak dari Eon Productions, sehingga ia mendapatkan karakter Ernest Stafford Blofeld dan organisasinya yaitu Spectre, yang pertama kali muncul di novel Thunderbolt tahun 61. Namun di balik kesepakatan dengan Eon Productions, mereka meminta McClory tidak diizinkan untuk membuat proyek film buatannya sendiri selama kurang lebih 10 tahun ke depan. Ia kemudian mencari cara agar ia dapat memproduksi filmnya dan bisa rilis di publik. Akhirnya tahun 1975, ia mulai bekerjasama dengan seorang pengacara sekaligus produser film yang bernama Jack Schwartzman. Setelah itu pada tahun 83, akhirnya film buatannya sendiri rilis di publik dan diberi nama Never Say Never Again. Film ini ternyata juga diangkat dari kisah yang dituliskan oleh Ian Fleming di novelnya yaitu Thunderbolt. Akan tetapi ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh McClory sehingga tidak meniru dengan novel maupun film yang sudah dirilis lebih dahulu. Ia membuat karakter Bond lebih tua, dan karena sudah tua, sering melakukan kesalahan dalam latihan, sehingga membuat M menangguhkan dari segala aktivitas mata-matanya. Oleh karena itu, banyak orang mengatakan bahwa Never Say Never Again merupakan remake dari film maupun novel yang berjudul Thunderbolt, yang dimana kisahnya merupakan karangan dari Ian Fleming sendiri. Meskipun tidak dirilis secara resmi, dan banyak yang menganggap bahwa film ini bukanlah film James Bond, tetapi film ini juga mendapat komentar yang bagus dari para netizen. Dilansir dari Rotten Tomatoes, Gary Arnold mengungkapkan bahwa film ini adalah film dengan akting dari karakter utama yang terbaik di sepanjang film James Bond. Richard Hollis juga menyampaikan bahwa film ini sangat menghibur dan menarik untuk ditonton. Eddie Harrison juga menyampaikan bahwa di film Never Say Never Again memiliki beberapa unsur menarik yang tidak kalah dengan film James Bond lainnya. Namun di samping komentar yang baik, ada pula komentar yang tidak baik, seperti yang disampaikan oleh Mike Massey. Ia menyampaikan bahwa dengan tidak adanya gun barrel, dengan musik orkestra yang wow, maupun tidak adanya opening title layaknya film James Bond lainnya, membuat film ini serasa sangat berbeda dengan James Bond pada umumnya. Selain itu ada pula komentar dari Tim Burton yang menyampaikan bahwa Never Say Never Again memiliki epilog yang sangat buruk dan sangat tidak diinginkan oleh banyak fans karena karakter Bond yang seharusnya memiliki karisma tersendiri dirubah menjadi karakter yang lemah, tidak berkarisma, dan tidak kapabel dalam menjalankan misi. Demikian ulasan tentang film Never Say Never Again. Meskipun film ini dikatakan tidak resmi dirilis oleh Eon Productions, tetapi dilansir dari Rotten Tomatoes, film ini cukup mendapatkan pujian dari para netizen karena Rotten Tomatoes sendiri memberikan rating untuk Never Say Never Again sebesar 70%. Berarti juga sudah cukup bagus untuk ditonton oleh para netizen, meskipun banyak juga yang tidak menyukai adanya film tersebut karena berbeda dengan film James Bond pada umumnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sekali lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Mana tahu teman-teman kalian ada juga sebagai seorang Bond fans, atau kepada orang lain siapa saja yang ingin kepo tentang James Bond, agar ke depan channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. I will see you guys on my next videos. Betis Adventura out. See ya.